Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai integrasi Nextcloud dengan FreeRadius. Dan kami di sini juga ingin mempresentasikan dokumentasi step by step instalasi dari awal sampai akhir. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Imade Gian Marta Putra dengan NIM 231591008. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Madir Andika dengan NIM 231509102. Dan perkenalkan, nama saya Niko Mariana Lestari dengan NIM 23150911089. Perkenalkan, nama saya Ben Abednego dengan NIM 2315091088. Perkenalkan, nama saya Ikitut Ati Abdiana dengan NIM 2315091047. Nah, baik, berikut adalah dokumentasi dan step by step dari integrasi Nextcloud dan juga FreeRadius. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai arsitektur jaringan yang telah kami buat sebelumnya. Yang dimana arsitektur jaringan kami sebagai seperti gambar pada layar. Nah, di sini kami akan mengkonfigurasi antara Nextcloud dengan Radius. Radius yang kami gunakan adalah FreeRadius. Dan untuk mengintegrasikan Nextcloud dengan FreeRadius, kami akan menggunakan OpenLDAP sebagai jembatan penghubung. Nah, dapat dilihat eh, pula pada sisi kiri terdapat database MariaDB yang akan digunakan sebagai database dari Nextcloud itu sendiri. Ya, jadi MariaDB itu berperan sebagai database-nya si Nextcloud yang nantinya akan menyimpan berbagai aplikasi dan berbagai file di sana. Nah, karena seperti yang kita ketahui, Nextcloud itu ya yang membutuhkan sebuah database sebelum dijalankan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kami akan memulai proses instalasi Nextcloud, MariaDB, FreeRadius, OpenLDAP, dan PHP LDAP adminnya. Nah, selanjutnya untuk video lengkapnya adalah sebagai berikut. Baik, berikut adalah langkah-langkah instalasi Nextcloud, MariaDB, FreeRadius, OpenLDAP, dan PHP LDAP admin dengan Docker Compose. Langkah pertama yaitu membuat sebuah folder dengan nama bebas, kemudian buat file dengan nama dockercompose.yml. Pastikan kode berikut untuk file lengkap dari code dockercompose.yml. Linknya sudah kami taruh di deskripsi video ini. Sedikit catatan adalah silakan disesuaikan seperti pada video. Yang perlu diperhatikan adalah pada bagian MySQL_password. Silakan diisi sesuai dengan keinginan saja. Lalu pada OpenLDAP bisa disesuaikan pada bagian berikut. Yang pertama, LDAP Organization boleh diisi bebas untuk namanya apa saja. Yang kedua, domain menyesuaikan dengan nama LDAP organisasinya lalu diikuti dengan .com. Yang ketiga, LDAP admin disamakan saja. Yang keempat, LDAP admin password boleh diisi bebas, yang penting ingat. Yang kelima yaitu LDAP base DN disesuaikan seperti nama domain, namun dipisahkan dengan DC. Yang keenam yaitu LDAP TLS CA CRT file name disesuaikan dengan nama domain dan ditambah dengan .ca dan .crt. Sisanya bisa disamakan saja seperti pada code ini. Nah, kami membuat code docker compose.yml ini adalah setelah mencoba-coba dan mencari di berbagai sumber terkait referensi dari seluruh code tersebut. Selama jarak atau lamanya itu adalah selama beberapa hari. Setelah semua code selesai, berikutnya tinggal menjalankan Docker Compose up script D seperti pada video. Tunggu hingga proses pooling selesai. Setelah sukses di-pool dan di-running seluruh kontainernya, selanjutnya kita akan mengecek Nextcloud-nya terlebih dahulu. Buka browser, lalu ketikkan localhost 8080, maka akan muncul tampilan Nextcloud seperti ini. Setelah itu, buat username dan password untuk admin, lalu klik pasang.
Setelah itu, tunggu hingga proses pemasangan selesai. Jika sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Dan yang terakhir, yaitu kita akan mengecek database MariaDB dengan comment berikut. Di sini sudah terlihat bahwa ada database bernama Nextcloud. Sekarang, coba kita perhatikan seluruh tabelnya. Jika sudah seperti ini, maka database MariaDB sudah terkoneksi dengan Nextcloud. Oke, selanjutnya kita akan setup akun LDAP dan PHP LDAP admin. Yang pertama, kita akan melakukan setup pada PHP PHP LD admin. Sebelumnya di sini kita tadi udah menjalankan Docker Composnya ya, .yml. Nah, di sini kita juga sebenarnya dia juga akan membuat folder baru yaitu folder data yang dimana di dalam folder tersebut akan secara otomatis berisikan konfigurasi dari akun LDAP. Tugas kita sekarang adalah hanya tinggal men-setup user di PHP LDAP admin. Nah, yang kedua, kita buka kembali browser, lalu ketikkan localhost 80. Maka akan langsung ke tampilan PHP LDAP adminnya. Setelah itu, kita langsung saja login. Nah, untuk login DN ini disesuaikan dengan base yang telah dibuat sebelumnya. Begitu juga dengan password yang bisa disesuaikan dengan password yang telah dibuat di awal tadi. Nah, lalu langkah ketiga itu, setelah login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita klik pada domainnya yang ada pada logo bola dunia, lalu pilih Create a Child and Try. Kemudian pilih Courier Mail Account, lalu isikan data-data berikut untuk usernya.
Ingat untuk di bagian user ID dan passwordnya. Jangan sampai lupa. Oke, kemudian ulangi proses pembuatan user hingga terdapat jumlah user yang diinginkan. Selanjutnya, integrasi FreeRadius dengan OpenLDAP. Langkah pertama, silakan masuk ke kontainer dari FreeRadius terlebih dahulu dengan perintah berikut. Kemudian, ketika sudah masuk ke kontainer, lakukan apt update dan upgrade. Setelah itu, install Nano. Langkah kedua, masuk ke terminal WSL Ubuntu untuk melakukan tes koneksi ke OpenLDAP. Kemudian lakukan komen berikut. Sesuaikan nama domain, user CN admin dan password adminnya. Kemudian enter. Jika muncul seperti ini, berarti koneksi OpenLDAP berhasil. Langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi untuk mengintegrasikan FreeRadius dengan LDAP atau OpenLDAP dengan melakukan step by step dari komen berikut. Pada bagian ini, silahkan disesuaikan dengan pengaturan OpenLDAP yang sudah dibuat sebelumnya. Sisanya sesuaikan saja seperti di video. Kemudian di save.
Selanjutnya, di bagian file address, ini silahkan disesuaikan dengan jumlah user yang telah dibuat sebelumnya. Cukup ingat user ID dan password yang telah dibuat sebelumnya saja. Jika sudah selesai, silahkan di-save. Jika sudah selesai, lakukan pengujian dengan rates seperti video. Jika outputnya seperti ini, tandanya masih belum berhasil. Kita coba cek di bagian networknya. Ternyata di bagian network belum terkonfigurasi dengan baik. Selanjutnya, konekkan seluruh kontainer ke app network. Langkah selanjutnya, jika sudah terkoneksi semua dengan app network bridge, selanjutnya ubah IP address dari klien config-nya menjadi sama dengan alamat IP dari kontainer OpenLDAP seperti berikut. Setelah itu, jalankan FreeRadius min-X untuk masuk ke mode debug agar memastikan konfigurasi aman. Jika muncul error seperti ini, berarti tadi ada sedikit kesalahan pada modes available LDAP. Oke, ternyata alamat IP servernya salah ketik ya. Kemudian, jalankan kembali FreeRadius min-X. Jika muncul error seperti ini, berarti ada port yang bertabrakan dan telah digunakan. Selanjutnya, kita masuk ke Sys Enable Inner Tunnel untuk mengubah portnya. Kemudian save. Lalu, coba kembali FreeRadius min-X. Jika muncul error seperti ini, berarti port dari Sys Enable Default harus diganti satu persatu. Lakukan komen berikut. Kemudian, lakukan seperti pada video. Kemudian, jalankan kembali FreeRadius min-X. Jika sudah seperti ini, berarti sudah terkonfigurasi dengan baik.
Terakhir, kita coba tes di terminal WSL dengan rates seperti sebelumnya. Jika terdapat akses acep seperti ini, tandanya sudah berhasil terintegrasi antara FreeRadius dengan LDAP. Setelah mengintegrasikan FreeRadius dengan LDAP, barulah mengintegrasikan Nextcloud dengan LDAP untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buka kembali Nextcloud di browser, kemudian masuk ke menu aplikasi. Setelah itu, aktifkan LDAP user dan grup backend. Kemudian masuk ke setting, lalu pilih administration setting, pilih LDAP, add integration, lalu masukkan alamat IP server, container, open LDAP-nya, masukkan pula user, CN, admin, dan passwordnya. Kemudian terakhir masukkan base DN sesuai seperti yang dibuat sebelumnya. Selanjutnya, kemudian klik deteksi base DN dan uji base itu. Base DN jika sudah terkonfigurasi, oke seperti ini, maka tandanya sudah tersambung. Selanjutnya, kemudian klik lanjutkan, lalu klik verifikasi setelan. Di sini sudah terdeteksi 5 user yang telah kita buat sebelumnya. Ini tandanya integrasi sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, jika sudah demikian, artinya Nextcloud sudah terintegrasi dengan FreeRadius, di mana FreeRadius sebagai autentikasi eksternal dan LDAP sebagai penghubung antar keduanya. Selanjutnya, kita akan menginstal OnlyOffice pada Nextcloud kita agar bisa digunakan seperti Microsoft Word atau Google Doc. Cara masuk ke menu aplikasi kembali, kemudian cari community document server, kemudian install. Jika sudah selesai, maka aktifkan. Kemudian barulah download OnlyOffice dan aktifkan. Setelah itu, pergi ke Administration Setting, klik pada bagian OnlyOffice. Jika tampilan seperti ini, berarti OnlyOffice sudah dapat digunakan. Terakhir, klik Save pada bagian ini. Selanjutnya, kita tes untuk membuka dokumennya. Jika seperti ini, tandanya OnlyOffice sudah bisa digunakan.
Terakhir, kita tes login dengan salah satu user yang telah kita buat sebelumnya. Jika seperti ini, tandanya sudah selesai login. Kemudian tes membuka dokumen. Dan ternyata bisa dengan OnlyOffice-nya. Baik, itulah tadi integrasi Nextcloud dengan FreeRadius, yang dimana itu adalah step by step dari awal hingga akhir. Terima kasih bagi yang telah menonton, dan akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Oh, Santi. bisa.